Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di hari ini kita akan melakukan update dan review analisa yang sudah kita sampaikan di pagi tadi berkaitan dengan pergerakan dan potensi-potensi yang ada. Di pagi hari tadi kita sudah membuat satu pemetaan dari tertinggi di 1873, yang terendah kita buat di 1838. Sampai saat ini di studio kami menunjukkan jam 6 sore 03 waktu Indonesia Barat, dengan potensi pergerakan masih akan bergerak turun ya. Kemudian yang sudah kita lakukan tadi ada 2 transaksi, buy stopnya tersentuh kemudian berbalik. Oh sorry, sebelum naik sell stopnya tersentuh, setelah itu belum profit naik. Sampai di ujung atas buy stopnya tersentuh turun lagi. Nah, bagaimana mensiasati ketika 2 transaksi ini tersentuh? Itulah kita menggunakan buy stop dan sell stop di atas dan di bawah dengan jarak yang tidak terlalu jauh, masih berada di jangkauan untuk kita melakukan recovery. Kita tidak menggunakan buy stop dengan lot lebih besar atau bahkan sell stop yang lebih besar juga volume lotnya, mengingat dari analisis pagi pergerakan masih akan naik turun, sehingga ketika masih berada di area ini, maka ini masih berada di dalam wilayah konsolidasi, sehingga masih harus menunggu potensi dan petunjuk lanjutan. Di posisi ini kita tadi sudah share ke teman-teman ya, kita di grup juga sudah kita share bagaimana posisi kita di awal minus, kemudian bagaimana kita melakukan recovery dengan cepat dan bisa kita exit dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tentu tujuannya adalah meminimalisir dan kita segera menemukan dan melakukan evaluasi, melakukan koreksi. Ya, ada kemungkinan arahnya yang nanti bisa berpeluang lebih kuat lagi. Sebelum kita mencoba untuk melakukan transaksi, saya akan mereview ya sedikit tadi yang sudah kita share ke teman-teman juga. Bagaimana ketika buy tersentuh, sell tersentuh, dan kita harus bergerak dengan cepat untuk meminimalisir kerugian. Sekali lagi, recovery ini belum tentu cocok buat semua trader ya. Hanya saja ini yang kita sampaikan, yang kita lakukan tadi ketika tersentuh dua-duanya, dan kita tidak mau berspekulasi terlalu tinggi, nanti mau naik atau turun tidak peduli. Yang terpenting kita melakukan recovery untuk mempercepat exitnya dengan meminimalkan tingkat kerugian. Kita akan coba untuk lihat bagaimana tadi di proses perjalanannya. Kita akan coba untuk lihat dulu bagaimana ketika entry dan posisinya masih di kondisi yang masih minus ya, masih minus. Oke, mungkin ada yang kurang beres ya, kita coba untuk kembali. Kita akan coba untuk membuka lagi apakah ada masalah di sana untuk membuka. Kita coba cari yang lain dengan menggunakan GOM. Oke, mungkin ada media player yang tidak berjalan sehingga tidak bisa kita lihat, belum bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Kita coba di hari ini kita akan kita coba hapus dulu yang sudah berjalan tadi. Kita coba lihat, kita buka lagi dengan menggunakan movie player.
Movie player tidak bisa. Kita gunakan, oke. Kita coba untuk gunakan movie player. Oke. Baik, ini adalah yang kita lakukan tadi. Perhatikan yang kita sampaikan ini sekali lagi bukan untuk diikuti ya. Kalau kita tidak punya style yang sama, kita tidak punya gaya yang sama, maka cukup dijadikan sebagai bahan untuk kita nanti pertimbangan. Dan ketika teman-teman cocok dengan teknik ini, ya silakan nanti dilakukan explore sendiri, silakan dilakukan improve sendiri sehingga cocok buat teman-teman semuanya sesuai dengan stylenya, sesuai dengan gayanya. Yang kita lakukan adalah menggunakan trading jangka pendek, trading harian, memastikan 1 hari selesai. Dan ketika kita terkena floating, maka bagaimana supaya kita segera exit. Segera exit bukan berarti harus cari yang profit. Ya, bisa jadi kondisi ini ketika marketnya yang masih belum jelas, tetapi kita berusaha untuk bagaimana supaya kita cepat keluar dari zona merah ini. Nah, kita coba perhatikan ketika kita posisinya minus dua-duanya, yang di atas buy itu turun, yang sell juga naiknya masih cukup. Kemudian kita lakukan penambahan sell di posisi yang agak di tengah ya. Dengan dasar seller sudah mulai kuat, kemudian ada tekanan yang luar biasa kuat, waktunya kurang 3 menit, kita butuh beberapa menit ke depan untuk segera kita melakukan cover ya, segera kita mengcover semua kerugian. Meskipun tidak harus selalu ditutup dengan profit ya, tetapi setidaknya dari kerugian yang ada bisa kita minimalisir. Kita lihat berikutnya, kita percepat saja dulu, ini minusnya. Jadi minusnya kita sudah ini ada 100 sekian, semuanya minus. Kemudian perhatikan lot yang kita gunakan sengaja kita naikkan untuk mempercepat keluarnya dari zona merah yang terlalu besar. Tentu bukan tanpa dasar ya, ketika dia naik ada koreksi kita masuk posisi sell. Nah, ini berikutnya setelah ganti candle di pukul 13 ya. Masih bergerak naik, kemudian ini perhatikan sudah mulai berkurang. Kemudian selanjutnya ini sudah mulai berkurang juga minusnya. Jadi 100 menjadi 50-an minimal, bisa menekan sekecil mungkin kerugian yang ada. Kemudian bagaimana exitnya? Yang mana dulu yang kita exit? Yang kita exit dulu, satu yang paling profit dulu karena maksimum di bawah. Kemudian kerugian yang paling atas karena jauh sekali yang di atas untuk kembali ke sana. Yang kita biarkan yang terdekat dari running 0,25. Kenapa kita biarkan di sana? Yang pertama terdekat dari running ini memudahkan kita untuk nanti kontrol. Ketika dia bergerak naik masih ada peluang untuk kita nanti melakukan recovery berikutnya. Dan jaraknya tidak terlalu jauh. Ini masih bergerak naik. Oke, perhatikan ini yang sudah tadi yang kita record ya. Perhatikan dia mulai bergerak turun dan mulai berkurang minusnya. Mulai berkurang dan salah satu ada yang plus tadi yang ini, yang di bawah ada di tengah tadi yang recover sell tadi sudah mulai berkurang. Perhatikan semakin kecil semakin pendek. Oke, di sini kita ada minus sekitar 60-an. Ya, 60 tadi 23, sekarang yang kita tutup di angka 28 sehingga sekitar masih minus 60. Yang di bawah 80 kita close. Nah, masih ada satu sisa 0,25 pada akhirnya di menit 43 akhirnya bergerak kuat ke bawah. Dan ini akhirnya juga kita dapat keuntungan untuk meminimalkan risiko rugi kita sehingga masih ada kerugian sekitar minus 30 dan itu sangat-sangat sudah berkurang banyak ya. Jadi untuk meminimalkan itu tidak selalu harus
tidak selalu keluarnya dari profit, minimal ada peluang ya untuk kita nanti berpikir ulang. Nah, sekarang kita coba untuk memanfaatkan running ya sekarang. Ini tekanan ke bawah kuat sekali. Saya akan siapkan di sini untuk klik, satu klik ya. Kita siapkan untuk buy-nya dengan posisi yang tebal. Kita masuk posisi buy dengan cepat. Kemudian tadi dengan kondisi yang body yang tebal, tidak ada penolakan di bawah. Kemudian kita masuk buy dengan cepat. Kenapa kita harus melawan? Katanya tidak boleh melawan arus. Iya, kita manfaatkan koreksi kecil dan ini sudah kita antisipasi. Kalau nanti dia bergerak kuat pun sudah kita pertimbangkan. Ya, seberapa jauh batasan resiko kita sudah kita pertimbangkan semuanya sehingga sudah siap di sana ya. Jadi ketika ini belum profit pun belum bergerak sesuai dengan sesuai dengan transaksi kita pun tidak menjadi masalah. Kemudian kita akan hapus semuanya, tadi sudah kita hapus semuanya biar tidak ada yang tersisa karena kita sudah mau memanfaatkan peluang runningnya dulu. Kita manfaatkan peluang runningnya tetapi sudah pending ordernya. Yang pending order yang tadi sementara kita hapus dulu karena sudah kita update ya. Yang pagi tadi kita hapus dulu ya. Sekarang kita ikuti dari running yang ada. Bagaimana ketika nanti mendekati levelnya ya. Kita akan coba untuk lakukan penambahan, bahkan kita nanti akan coba untuk melakukan recover ketika pergerakan kuat ke bawah. Tadi di pagi tadi sudah kita sampaikan ya, kemungkinan di area ini akan memantul lagi ya. Ketika kita manfaatkan peluang yang ada, meskipun ada tekanan yang kuat, kita melawan dan masih rugi, belum tentu juga nanti terus-menerus akan turun ya. Ada kalanya dia ada koreksi dan itu yang nanti kita manfaatkan. Nah, bagaimana ketika dia terus turun ke bawah? Yang jadi pertanyaan selalu, bagaimana Pak ketika dia turun terus? Jangan kita berandai-andai. Belajarlah untuk mempraktekkan. Ketika turun, gunakan logika kita. Kita bisa menambah, bisa mengurang, bisa close dan sebagainya. Kalau kita tidak pernah mengeksplor kemampuan kita tidak pernah melakukan pengujian sesuai dengan gaya kita, maka selamanya tidak akan pernah ketemu nanti. Yang ada akan mencari teori-teori yang baku, yang ada mencari metode-metode yang kita anggap bagus, yang kita anggap potensial, valid dan sebagainya. Maka kalau kita hanya mencari dari orang, maka akan sulit untuk menemukan yang paling nyaman. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencoba mempraktekkan, gunakan logika kita, kemudian gunakan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik batasan risiko, baik lot maupun pergerakan dari volatilitas yang ada. Tidak selalu teman-teman yang trading ini juga sama, mungkin tidak cocok dengan seperti ini. Minimal di luaran sana juga ada yang metode-metode seperti ini. Jadi kalau mungkin yang lain pakai swing, yang lain pakai yang day trading dengan posisi entry sudah kita siapkan take profit, kemudian sudah kita siapkan stop loss-nya, tidak masalah, sah-sah saja, semuanya kita bisa lakukan. Trading ini terbuka semuanya, kita bisa melakukan berbagai macam teknik dan metode, yang mana semuanya berkaca dan menyesuaikan kondisi kita masing-masing. Kita lihat ini masih bergerak di kisaran low-nya ya, masih belum beranjak di sana. Artinya bisa jadi ini kekuatan seller yang kuat di sana ketika berat naik. Oke, kita coba untuk buka lagi.
masih bergerak, sehingga harus betul-betul kita lihat minusnya berapa. Selalu perhatikan satu minusnya, yang kedua berapa pergerakannya, 12 berarti belum ada 25. Kalau 25 saja ini 100 berarti ini masih setengahnya. Jadi jangan buru-buru kita close ketika salah, ketika rugi. Ada batasan yang harus kita tentukan dan itu harus belajar untuk kita disiplin. Apakah dengan menggunakan angka 300, 500, 700 atau bahkan 1000, kita nanti yang menentukan. Mungkin orang lain menggunakan batasan 1000, mungkin orang lain menggunakan batasan 2000. Tidak masalah, karena mereka punya alasan tersendiri, punya batasan sendiri. Maka belajarlah kita juga nanti menggunakan batasan itu sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita uji saja. Ini kita uji apakah nanti saya berakhir dengan rugi atau profit. Ini silakan nanti kita lihat aja dulu. Saya tidak mau menunjukkan tiap hari profit enggak. Kita juga manusia biasa, ada kalanya salah, minus dan terbiasa dan itu sudah biasa. Yang terpenting apa? Endingnya minimal kita bisa berakhir dengan baik. Masih bisa mengcover kerugian yang ada. Ya, jangan menuntut ketika salah kita langsung close, jangan menuntut ketika kita entry langsung profit. Tidak ada, ini pasar ini bukan punya nenek moyang kita. Sehingga kita yang harus mengikuti market, bukan market menurut kita, harus sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita harus mengikuti kondisi marketnya seperti apa. Kalau dia turun kuat ya kita ikuti. Kalau dia naik kita manfaatkan. Sehingga kalau kita mungkin teman-teman lihat kenapa profitnya tidak sampai pernah ribuan. Ya kalaupun pernah juga kita tidak selalu harus expose dan itu wilayah-wilayah tertentu, kondisi tertentu. Ya, tidak tiap hari. Bahkan 1 bulan belum tentu. Dan kebetulan pas kita ada profit yang lebih besar kita juga tidak rekod di sana, bukan untuk promosi, bukan untuk flexing dan sebagainya. Yang penting yang kita lakukan sesuai dengan gaya kita dan sudah sesuai dengan ukuran kita. Ya, kecil menurut orang lain belum tentu kecil menurut kita, besar menurut orang lain belum tentu besar buat kita. Ya, sama halnya seperti itu. Oke, kita lihat ini minusnya sudah 18 ya. Oke, kita selalu monitor berapa pergerakan yang ada, kemudian jangan kita buru-buru menggunakan lot yang terlalu besar dan jangan royal dengan lot karena sangat berbahaya, berpotensi nanti ketahanan kita akan melemah dengan cepat ketika kita sudah punya banyak transaksi, punya lot yang sudah berlebihan. Ya, kita tunggu 1-2 transaksi yang potensial. Kenapa kita harus tunggu dulu? Ya, karena memang trading begitu, tidak bisa kita masuk langsung profit. Ada kalanya masih harus tunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan kalau kita menggunakan swing harus berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Nah kita ini cuma hitungan menit mungkin sudah terlalu lama, maka harus betul-betul sesuaikan ya. Kita anggap kira-kira trading kita ini mau seperti apa. Gitu. Oke, kita masih lihat ini cukup berat ya. Kalau kita amati perhatikan, ini merah, makin besar, mulai berkurang, ada penolakan di bawah, low-nya mulai di atas, low-nya mulai bodinya mulai mengecil dan berubah warna, maka kemungkinan terbesar masih akan bergerak naik sehingga nanti ketika turun kita bisa manfaatkan kembali. Ya, tadi sebenarnya kita juga mau ambil posisi di bawah, tapi karena jaraknya masih terlalu dekat, maka kita menunggu dulu sampai biarkan dia cukup panjang. Maka belajarlah untuk yang pertama, ketika kondisi masih belum luar biasa valid ya, masih berada di tengah dan belum di puncak yang utama,
maka gunakan lot yang masih terukur ya, lot kecil yang masih terukur ya. Sehingga memudahkan kita nanti melakukan recovery, ketika rugi pun tidak terlalu banyak. Nah, nanti selanjutnya baru kita turunkan pelan-pelan lot yang lain ketika sudah ada potensi. Nah, target kita ketika scalping ya mungkin sekitar 100 pergerakan atau 0,25 kita mengambil $25 sudah cukup. Meskipun pada kenyataannya juga nanti kita bisa close lebih awal sebelum profit $25 itu. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi real marketnya. Bagaimana penolakannya, bagaimana tekanannya. Kita perhatikan ini saya menandai sebagai level psikologisnya, sebagai supportnya. Nanti ketika dia turun bagaimana ya kita ikuti nanti ya. Yang kita lakukan seperti apa, kita ikuti bagaimana nanti kita melakukan recovery berikutnya. Apakah kita tambah, apakah kita close, kita ikuti dulu. Sementara masih berada di 1847, profitnya masih terlalu kecil. Nanti kita akan tutup ya jelang-jelang jam jam 19 lebih ya, karena kita ada jadwal sehingga daripada nanti banyak beban, ada beban dan ada pikiran terhadap transaksi kita, maka nanti kita akan close lebih awal meskipun tidak mencapai target yang kita rencanakan. Ini sudah mulai bergerak naik meskipun masih tertahan di tengah-tengahnya. Kita masih setia menunggu ya. Kenapa tidak menambahkan selnya? Padahal ini arahnya turun ya. Sabar dulu, kita bisa melihat ini tekanannya kuat, tetapi jangan lupakan historinya, di mana historinya ini sudah mulai berkurang kekuatannya, di sini sudah mulai menghijau ya. Kita butuh waktu yang mungkin agak lama untuk nanti kembali menghijau. Apakah di candle berikutnya atau di candle yang saat ini ya kita juga tidak tahu pasti. Yang terpenting probabilitasnya yang kita baca ada probabilitas untuk bergerak memantul ke atas. Meskipun demikian tetap kita pertimbangkan, tetap kita perhatikan batasan resikonya. Kita perhatikan bagaimana nanti ketika marketnya masih kuat bergerak turun. Ya, kita semuanya sudah perhatikan dan sudah kita simulasikan. Sehingga mau marketnya mau naik, mau turun, mau kuat naik, mau kuat turun, tidak menjadi masalah. Karena kita sudah siap semuanya. Jadi kalau teman-teman sudah memahami, menguasai bagaimana teknik yang sesuai, skill yang sesuai, pergerakan market apakah dia berbalik atau searah dengan yang kita transaksikan tidak menjadi masalah. Yang terpenting kita sudah punya sistem, maka jalankan, fokus pada sistem kita yang kita jalankan, baik sesuai atau tidak sesuai, sudah ada aturan mainnya. Sehingga tidak ketakutan, sehingga tidak sebentar-sebentar panik dan close posisi. Dengan posisi rugi kita close lebih awal, lebih cepat. Pada akhirnya kembali lagi tanpa kita memahami batasan-batasannya. Oke, sementara kita lihat masih cukup kecil ya.
masih bergerak di kisaran titik buka ya di 18.40 tujuan. Ini sudah mulai ada penolakan yang cukup kuat meskipun masih naik turun di sekitaran itu ya. Tetapi kalau melihat dari proses dari tahapan demi tahapan dia mulai bergerak di atas, maka kemungkinan untuk naik masih terbuka tinggi ya, terbuka sangat lebar meskipun pada akhirnya nanti kembali turun lagi tidak masalah. Yang terpenting ada peluang kita entry, profit, exit, selesai. Market mau naik lagi, mau turun lagi, silahkan. Ya, kita tidak terlalu peduli mau naik atau turun. 12, 12,5 bergerak naik terus. Nah, ini kalau mungkin dari sebagian teman-teman yang tidak mau terlalu lama di dalam floating, dan kalaupun dia floating plus masih cukup lama dan pergerakannya cukup kecil, ya kita bisa exit lebih awal untuk memastikan profit ini sudah pasti masuk kantong. Nah, berikutnya nanti baru kita lihat peluang berikutnya. Sudah angka 17 berjalan, 17, 19, kita siap untuk exit saja, kembali ke 16. Oke, kita manfaatkan di ujung sana, nanti ketika di ujung atas kita manfaatkan untuk kembali koreksi sell lagi, ya hingga mendekati level berikutnya. Nanti karena di ke depan kalau sudah pernah bergerak di level bawah, kemudian dia naik, maka berikutnya akan berusaha mendekati levelnya lagi. Meskipun tidak selalu harus berada di ujungnya, ada kalanya sepertiganya. Oke, 16, 14 kembali lagi, 16, 19 sudah 20, oke kembali turun lagi. Nanti kita ambil dulu sell lagi ya. Oh sorry, kita ambil peluang sell ketika di atas. Saya akan memanfaatkan pergerakan kecil ini baik naik maupun turun untuk kita taking profit. Cukup berat untuk naik ya. Saya akan siapkan dulu, ini lotnya saya perbesar sedikit ya. Ya, sampai di atas kita masuk posisi sell. Oke, naik dulu. Biar naik dulu, kemudian kita ambil peluang sell. Oke. Ya, ini baiknya kita close. Kemudian sekarang kita punya posisi sell. Ya, 0,55. Kenapa menggunakan lot yang lebih besar? Ya, itu adalah relatif pilihan saja. Kita sesuai dengan style kita. Kita manfaatkan peluang-peluang kecilnya, dengan lot kita naikkan sedikit untuk mempercepat potensi profit kita dan untuk mempercepat proses exit kita ketika profit, walaupun pipnya kecil tapi sudah lebih dari cukup kalau kita menggunakan lot yang kita naikkan sedikit. Tentu sesuai dengan keahlian, sesuai dengan skill ya, tidak bisa kita serta-merta mengikuti kondisi yang ada.
Oke, masih berada di kisaran 18.48, kita tunggu sampai benar-benar nanti ada profit yang kita dapatkan di sana. Ketika nanti dia bergerak naik lagi, kita siapkan untuk, memberikan tambahan, transaksi. Sudah saya siapkan lotnya di bawahnya, karena bukan untuk recovery, untuk menambahkan, maka kita siapkan lot yang di bawahnya. Dan itu tidak harus lebih kecil, ya sifatnya relatif sesuai dengan kebiasaan kita ya. Kita lihat masih pergerakan masih cukup berat untuk turun lagi ya. Saya hanya mengambil koreksinya saja, tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu muluk-muluk sampai di ujungnya di sini. Kita mungkin bahkan sampai di levelnya ini bisa exit dulu. Atau targetnya $55 ya. Mendekati $55. Oke. Sudah bergerak mendekati 100, kita nanti menambah ketika di angka 55 atau mendekati angka 55, kita tambahkan dengan sel berikutnya. Oke, kembali lagi di bawahnya. Masih bergerak di antara 18.4748, ini masih belum 48, masih belum beranjak di areanya. Meskipun tadi sudah kita sampaikan berada di levelnya berpeluang memantul dan bahkan di sini ada loss momentum, berpeluang naik. Kenapa kita mengambil posisi sell kalau sudah tahu naik? Ya, karena sudah pernah sampai di bawah sekali lagi dan kecenderungannya masih kuat. Ya, ini masih baru satu, belum ada konfirmasinya. Kita tetap nanti perhatikan tekanan ke atasnya, tetapi kita manfaatkan dulu. Kita manfaatkan dulu untuk sell-nya di sana. Oke. Selnya di 0,25 kita manfaatkan di ujung atas ya. Nanti yang pertama mempercepat ya exitnya, yang kedua tentu menambah peluang profitnya. Bagaimana kalau nanti tak naik terus ya, kita ikuti aja nanti, tidak usah berandai-andai, tidak usah kita beropini dulu ya. Kalaupun naik tidak masalah, kita akan siapkan semuanya. Yang terpenting kerugian sudah dalam batasan kita, strategi, teknik, simulasi untuk melakukan recovery juga sudah kita siapkan. Sehingga ketika tidak ada news yang berdampak besar, maka kemungkinan untuk tersambar dengan minus yang banyak akan kecil sekali. Kita masih akan menunggu pergerakan di 18.49. Kerugian sudah mulai banyak ya, tapi dengan cepat juga kembali. Kita masih tunggu dulu bagaimana endingnya setelah kita tambahkan dari transaksi yang di atas tadi. Masih cukup berat, nanti ke depan kita akan fokus ke buy ya, kita fokus ke ini dulu untuk segera exit ya. Nanti selanjutnya kita fokus ke buy ketika di menit-menit terakhir sudah mulai ada penolakan yang kuat ke atas. Dengan total lot sekarang 0,80 ya, 0,8. Ya, tidak usah terlalu takut dan panik ketika marketnya berbalik arah. Ya, kita masih dalam tahap masih di area yang aman, kita hitung kerugian kita batasannya 75 kalau kita bagi dengan 0,55. Masih 136, masih jauh. Masih jauh dari aman ya, masih aman sekali. Ya, kita fokus dulu ke pergerakan. Sambil kita menunggu, kita akan lihat jadwal di kalender ekonomi ada enggak di situ nanti berita hari ini. Tadi saya lihat tidak ada yang berdampak signifikan. Kalau saya lihat dari
historinya, kembali ke historinya. Ini masih berada di levelnya. Sekali lagi masih berada di levelnya meskipun pergerakan ke bawah juga tekanannya dari atas tadi terus menekan ke bawah, tapi di dekat-dekat candle terakhirnya sudah mengindikasikan penolakan buyer yang cukup kuat ya. Kita masih akan fokus ke exitnya dulu, setelah itu baru kita fokus ke buy ya. Biarkan dia sampai menyentuh target kita atau mendekati target kita, kemudian kita exit, setelahnya kita fokus ke buy. Sudah 40 menit dari jam 6 sore ya. Masih ada waktu 20 menit untuk pergantian candle time frame H1 sehingga masih cukup panjang waktunya, masih cukup panjang dan potensinya masih ada dua-duanya. Meskipun tekanan ke atas luar biasa kuatnya ini. Kita lihat sekarang minusnya sudah di angka 60 tambah 13 sehingga secara kumulatif minusnya 80-an ya. Masih kita sabar menunggu, masih kita hold, kita tahan dulu ya karena masih berpotensi, bukan karena kita punya transaksi tetapi masih dalam batas yang wajar, masih ada peluang, maka ada kalanya kita harus bersabar menunggu. Karena tidak selalu yang kita lakukan dalam waktu cepat kita bisa profit ya. Ketika kita lagi beruntung ya kita bisa exit dengan cepat. Sebaliknya ketika marketnya masih pelan sekali seperti ini ya kita mungkin agak tertunda ya, agak tertunda untuk kita exitnya karena memang harus menunggu kondisi minus yang masih belum selesai. Berusaha tadi menekan ke atas masih tertahan di sana sehingga masih ada peluang untuk turun lagi paling tidak di mendekati di sini atau di levelnya sebelah kiri ini. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi sambil kita melihat di time frame besarnya kalau kita amati masih cukup kecil juga walaupun merah, masih belum ada yang dominan sehingga kalau kita tarik garis tren ini masih berada di wilayah konsolidasi. Di sini adalah wilayah konsolidasi. Berada di antara ini adalah wilayah konsolidasi. Sehingga peluangnya nanti naik turun masih akan naik turun begini hingga salah satu ada yang breakout. Ini masih konsolidasi. Nah, salah satu nanti harus mendominasi apakah naik atau turun. Karena time frame besar ini satu hari sekali, maka untuk melihat nanti tentu besok harinya. Esok harinya selesai terbentuk satu hari, kemana dia break, ya kalau kita lihat ini masih akan di antara ini dulu, di antara dua ini. Bahkan di bawah ini ada sumbu, di atas ada sumbu, di antara ini dulu. Di antara ini berarti sekitar 4.600-an. Kalau dari ujung atas ke ujung bawah sekitar 4.600-an. Kalau dari bukaan dari sisi terendah sekarang sampai tertingginya 2.600-an. Yang di bawah sampai 2.700-an sehingga masih seimbang. Kita kembali ke H1 ya. Kita lihat di H1, kita bersihkan lagi di H1 ini untuk melihat bagaimana perkembangan terkininya masih berada di kisaran 48 49 ya. Sehingga kita masih mengalami kerugian, masih rugi yang lumayan ada sekitar
99. Kita nanti akan melakukan recovery berikutnya ketika dia mulai berbalik naik. Jangan khawatir, kalaupun dia naik nanti akan ada petunjuk, akan ada potensi hijau yang semakin kuat dan semakin bertahap, dia akan semakin tinggi, minimal melewati level terdekatnya, kemudian terus begitu. Sehingga paling tidak sudah punya gambaran, kita sudah punya simulasi nanti untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kita tunggu dulu karena pergerakan masih terkunci di wilayah itu dan kembali ditolak naik turun belum selesai, masih berada di wilayah yang belum aman. Oke, ini sudah mulai menekan kembali. Jadi kita nanti akan segera exit dengan posisi kita tadi sudah profit ya. Tapi gerakannya kelihatannya ekstrim ya. Kita harus betul-betul harus segera bergerak nanti. Harus segera kita exit karena ini cukup berbahaya. Ada agresif yang tinggi ini bisa berbalik dengan cepat nanti. Kita akan memaksimalkan, ini sudah minusnya sudah 21, kembali lagi. Kita tunggu hingga mendekati levelnya, mendekati sumbunya, paling tidak mendekati sumbu sebelah kirinya. Ya, agresif dari pergerakannya, maka masih akan kuat dulu, masih akan turun dulu. Ini sudah minus, semakin kecil minusnya, semakin kecil kembali lagi ya. Di 46 menit dari pukul 6 sore ini masih bergerak di kisaran 48 tadi, sudah hampir mendekati 0 ya. Ini sudah 0, kembali lagi ya. Masih sangat agresif, naik turunnya masih cukup cepat ya. Jadi kita harus tunggu dulu. Ya, mengingat pergerakannya cepat, nanti kita pastikan agak sudah terlihat lah, profitnya sudah terlihat, baru kita exit. Oke, ini sudah kembali lagi ya, sudah profit kembali lagi. Yang kita amankan yang pertama dulu, yang lotnya besar dan jauh. Ini sudah profit ya. Oke, kita close dulu. Ya. Oke, minimal kita ada peluang di sana, kita dapatkan di sana. Kemudian selanjutnya masih ada waktu kecil, kita akan manfaatkan berikutnya. Kita akan manfaatkan dengan cepat, kita naikkan 0,75. Kita manfaatkan peluang runningnya dengan cepat nanti ya. Oke, masuk posisi buy dengan cepat, kita manfaatkan pergerakan yang ada dari fluktuasi yang cepat ini. Kemudian nanti juga kita exit dengan cepat. Oke, selesai. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sedikit aja. Yang terpenting endingnya kita bisa manfaatkan, bergerak kecil besar, yang penting kita punya teknik sendiri, kita punya gaya sendiri, yang gaya itu tentu bisa mendatangkan potensi yang lebih besar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena sebentar lagi ada jadwal kelas. Mohon maaf semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.